Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga Bapak Ibu guru penggerak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Doni Andri Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Malang. Di sini saya didampingi oleh fasilitator yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Endang Murtiningsih MPD. Dan tidak kalah luar biasanya, saya didampingi pengajar praktek yaitu Ibu Yuda Intan Kartika Buana. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu alur koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Refleksi filosofi pendidikan nasional yang kita juga mengenal Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kita mengenal 4 kata. Yang pertama, menuntun. Menuntun kodrat tumbuh kembangnya anak, bukan memaksa. Yang kedua, menghamba. Menghamba di sini murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, memerdekakan. Berdasarkan pada kekuatan diri sendiri sebagai manusia yang merdeka. Dan yang keempat, budi pekerti. Pendidikan karakter pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah hasil buah pemikiran manusia yang beradab. Maka daripada itu, pendidikan memiliki sifat hakiki berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga manusia mampu menjadi makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia. Sedangkan pengajaran adalah memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Dengan demikian, pengajaran dapat memberikan dorongan kepada manusia untuk menumbuhkan rasa haus akan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan budi pekerti yang luhur sebagai manusia yang berakal dan beradab, sehingga itu menjadikan manusia menjadi makhluk yang bersifat individu dan sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak lekang oleh waktu karena memiliki relevansi dengan pendidikan nasional secara umum maupun pendidikan sekolah secara khusus hingga saat ini. Relevansi secara nasional, hal ini sudah sesuai dan tercantum pada Undang-Undang Sisdiknas bahwa mengembangkan potensi murid menjadi insan yang mulia, beriman, berwawasan luas, bertanggung jawab, demokratis, dan cinta tanah air. Selain itu, relevansi dengan pendidikan nasional adalah penerapan implementasi kurikulum merdeka secara nasional. Sedangkan relevansinya dengan koneksi pendidikan di sekolah secara khusus, penerapannya adalah memberikan kebebasan secara bijak kepada murid untuk saling berkolaborasi serta mengeksplorasi ide-ide dalam belajar. Peranan pendidik berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bersahabat. Pendidik berperan menjadi sahabat bagi muridnya untuk mendengarkan keluh kesah dari muridnya, sehingga mereka merasa nyaman berada di samping kita. Berikutnya, kita harus menjadi fasilitator. Pendidik berperan dalam memfasilitasi muridnya dalam proses pembelajaran agar mudah memproses informasi yang didapat. Berikutnya, motivator. Pendidik berperan sebagai seorang motivator kepada muridnya
dalam proses pembelajaran yang dinamis agar tidak terjadi kemonotonan dalam proses belajar. Berikutnya, mentor. Seorang pendidik berperan menuntun muridnya agar dapat menentukan potensi diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya, sebagai inspirator, pendidik berperan untuk menjadi suri teladan yang dapat memberikan dampak positif bagi murid-muridnya. Dan yang terakhir, peran pendidik menjadi inovator. Pendidik berperan untuk menanamkan pemikiran inovatif pada muridnya agar dapat bereksplorasi, berkolaborasi, dan mengembangkan ide-ide mereka. Pembelajaran yang kita lakukan harus berpusat pada murid. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mengenali murid. Sebagai seorang pendidik harus mampu mengetahui karakteristik individu murid. Hal ini dilatar belakangi bahwa tiap individu memiliki keunikan masing-masing, karena murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Berikutnya, kebebasan dalam belajar. Pendidik harus mampu memberikan kebebasan dalam belajar secara bijak agar murid termotivasi dalam belajar sehingga murid dapat mengeksplorasi, berkolaborasi, dan menyampaikan ide-ide dalam proses pembelajaran. Berikutnya, berbasis kompetensi. Pendidik harus mampu membuat pembelajaran yang berbasis kompetensi yang berpihak pada murid. Ini didasarkan oleh standar ketercapaian tiap murid yang berbeda-beda dalam menguasai materi pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran yang berpusat pada murid yaitu pengawasan yang berkelanjutan. Pendidik haruslah mampu menganalisa performa murid berdasarkan data hasil evaluasi serta melakukan penyesuaian pada proses pembelajaran, materi ajar, dan metode pembelajaran berdasarkan hasil analisa tersebut. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat semua, saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti semua apa yang diperintahkan guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntun agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih, ia pasti berhasil.
Ternyata anggapan itu salah. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran. Mereka lah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia merdeka yang seutuhnya. Selain itu, sebelum saya mempelajari modul 1, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Ternyata anggapan itu salah. Setelah saya mempelajari modul 1, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang seharusnya aktif dalam membangun pengetahuan dirinya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang akan kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Secara mengerjakannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai sesuai dengan dunia anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Selain itu, sebelum saya mempelajari dan memahami modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Dan ternyata anggapan itu salah. Setelah saya mempelajari modul 1, tugas guru yang utama dan seharusnya adalah dapat membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membutuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat dari materi. Selain itu, sebelum saya mempelajari modul 1 dan memahaminya, saya masih beranggapan dalam pembelajaran di kelas hanya fokus pada penyelesaian kurikulum saja. Dan setelah saya mempelajari modul 1 ini, ternyata di dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana murid dapat mengembangkan minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia berbudaya. Selain itu, sebelum saya mempelajari modul 1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Dan itu ternyata setelah saya mempelajari modul 1 adalah di dalam penilaian kita tidak boleh mengutamakan aspek pengetahuan saja, tetapi harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga aspek penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, itulah tadi pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri apa yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1, saya mengajar secara klasikal dengan cara ceramah. Murid-murid mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan diam dan mendengarkan saja. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Penerapan yang saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung semua masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Saya akan mendesain situasi kelas yang menyenangkan sehingga mereka betah berada di kelas. Saya akan menjadikan subjek pembelajaran yang bisa mengeksplorasi yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dengan cara yang mereka sukai. Nah, tidak kalah pentingnya, saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad 21, yaitu karakter, nasionalis, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Serta yang paling penting, tidak lagi menuntut murid, akan tetapi harus menuntun murid menuju tujuan hidup mereka. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa menjadi tantangan bagi saya pribadi. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik, seperti guru itu sebagai sosok yang digugu lan ditiru. Seperti kita mengenal trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan hal penting yang menjadi acuan seorang pendidik, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Pendidik harus mampu menjadi suri toladan bagi murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Pendidik harus mampu menjadi penggugah semangat atau motivator dan memberi inspirasi muridnya agar dalam pembelajaran agar tercapai merdeka belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Pendidik harus mampu memberikan dorongan bagi muridnya dalam belajar sesuai dengan kodrat agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Kesimpulannya, dasar-dasar pemimpinan Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak yang hebat. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.